Kowe kudu ngerti soal Presiden Indonesia ke-6. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. 1. Presiden pertama yang dipilih langsung. SBY adalah Presiden RI pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2004, setelah sebelumnya sistem pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. 2. Latar belakang militer. Beliau berasal dari TNI AD dengan pangkat terakhir jenderal. Julukannya di masa dinas adalah The Thinking General, karena dikenal cerdas, tekun, dan suka menulis. 3. Presiden paling lama menjabat. SBY menjabat selama 2 periode penuh, 2004-2009 dan 2009-2014, sehingga hingga kini tercatat sebagai salah satu presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. 4. Musisi dan penulis lagu. Tidak banyak yang tahu, SBY juga seorang musisi. Ia menulis dan merilis beberapa album, termasuk lagu-lagu bertema cinta, alam, dan nasionalisme. Hobinya bermain gitar dan menulis lirik. 5. Pecinta seni lukis. Selain musik, SBY juga menekuni seni lukis. Karya-karyanya pernah dipamerkan dalam pameran seni bersama pelukis lain. 6. Aktif menulis buku. SBY telah menerbitkan beberapa buku, termasuk memoir politik, analisis kebijakan, serta refleksi pribadi selama memimpin Indonesia. 7. Pencipta akronim populer. Beliau sering membuat akronim khas untuk menyampaikan program pemerintah, seperti Pro-POR, Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Environment, dan dikenal punya gaya komunikasi khas dengan bahasa sistematis. 8. Keluarga politik. Istrinya, Ani Yudhoyono, almarhum, sangat aktif mendampingi dan populer di kalangan masyarakat. Anak-anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono, IBAS, juga terjun ke dunia politik. 9. Pendidikan internasional. SBY menempuh pendidikan militer di luar negeri, termasuk di Fort Benning, AS, dan mengikuti kursus di AS Army Command and General Staff College di Kansas. 10. Kasus Bank Senturi. Ini mungkin yang paling sering disebut. Pemerintah melakukan bailout terhadap Bank Senturi yang mengalami masalah keuangan, dan kemudian ada tuduhan bahwa bailout tersebut tidak transparan dan merugikan negara. 11. Pembebasan bersyarat para terpidana korupsi. Selama masa SBY, ada sejumlah terpidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Misalnya, ICW mencatat ada 38 terpidana korupsi yang dibebaskan bersyarat di masa pemerintahannya. Ini jadi kontroversi karena dianggap tidak sesuai prosedur. 12. Harta kekayaan. Saat menjabat hartanya 7,6 miliar rupiah dan saat akhir jabatan hartanya menjadi 14 miliar sementara perbandingan dengan harta Jokowi yang mencapai 95,8 miliar saat akhir masa jabatan.